Ada berapa Mas? 20. 20 aja. Iya. Terima kasih. Ini udah bayar kan tadi ya? Rokok udah tadi? Udah. Ya. Gope. Koreknya belum? Ada koreknya. Ada. 2. Yang saya sudah lihat. Iya, 3, 4, 5, 6, 7. Dia pas ini Mas? Ya. Sama yang 2000-an ya betul. Iya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Aktivitas harian ibu rumah tangga yang mempunyai usaha warung sembako ya. Kita harus tetap semangat dan tetap produktif ya teman-teman menjalani usaha kita ini, dan semoga menghasilkan yang barokah ya teman-teman usaha kita ini. Biarpun keuntungannya hanya seperak 2 perak ya tapi insya Allah akan berkah ya jika kita jalani dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan tekun ya teman-teman. Nah tadi itu ada abang-abang pengamen ya menukarkan uang recehannya kepada saya. Nah kebetulan saya itu butuh sekali ya teman-teman uang recehan untuk kembalian gitu di warung sembako ya, biarpun 1000 ataupun 500. Kalau tidak ada ya memang tidak ada ya teman-teman. Kadang-kadang kehabisan uang recehan ya teman-teman. Jadi yang punya uang recehan jangan ditimbun ya dibongkar ya celengannya ya. Kasihan warung sembako nggak punya gopean, nggak punya 1000-an ya teman-teman. Kalau di wilayah saya di sini agak sulit ya menemukan uang recehan logaman 500 rupiah dan 1000-an gitu. Oke, selanjutnya kita akan membereskan. Ini ada produknya Indomarko ya seperti biasa teman-teman. Ini saya kedatangan barang Sarimi Duo ya, Sarimi isi 2 yang baru datang ya. Saya mau bereskan, saya mau tata di dalam ya biar nggak sempit di sini ya, menghalangi pembeli kalau ada yang berbelanja nanti ya teman-teman. Nah baru beberapa menit saya keluar warung ya, alhamdulillah sudah ada yang mau beli lagi nih, anak tetangga depan rumah, depan warung gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, sambil beraktivitas sambil melayani pembeli ya tentunya. 11 9 telurnya 2 ya. Oke, kita lanjut lagi ya membereskan mie instannya ya teman-teman. Oh iya, mie instan ini saya jualnya di sini harga satuannya 4.500 ya teman-teman. Untuk yang Sarimi ini ya, yang gorengnya 4.500 dan yang rebusnya saya jual 4.000-an teman-teman ya. Mungkin di daerah teman-teman beda harga jualnya ya dengan di warung sembako saya. Ini suasana siang hari teman-teman ya, jadi agak sepi gitu warungnya ya. Jadi saya agak santai juga di depan gitu, di luar warung mengambil mie instan ini. Saya tumpuk dulu di sini teman-teman ya. Nanti kita ambil dari dalam gitu. Ini saya tumpukin dulu satu-satu dari depan. Karena di warung itu sendirian ya, lumayan kalau sendiri tuh bolak-baliknya repot dengkulnya ini capek ya teman-teman. Kalau dibilang capek sih ya memang semua pekerjaan tuh nggak ada yang enak ya teman-teman, semuanya capek ya. Kalau mau enak tuh mau santai itu ya nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah buka warung gitu ya, di rumah aja tiduran layar-layar depan TV ya ataupun main HP gitu ya. Tapi namanya kita ya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai usaha itu harus gesit, harus semangat ya teman-teman ya, harus punya inisiatif ataupun kreativitas ya teman-teman. Biarpun kita merasa lelah ataupun capek ya memang itu kewajiban kita, dan itu harus kita juga yang memupuk yang memupuk semangatnya ya teman-teman. Jadi usaha sembako ini memang tidak gampang ya, harus harus serius menjalani, dan memang nggak boleh lelah, nggak boleh capek ya, apalagi saat kita melayani pembeli. Jadi harus strong terus ya di depan pembeli ya teman-teman. Jangan cemberut ataupun marah-marah ataupun kesannya manyun aja ataupun cemberut aja gitu ya, nggak bisa begitu ya teman-teman. Saya pun merasakan hal yang sama teman-teman ya, apalagi teman-teman yang mempunyai anak-anak masih kecil gitu ya.
Saya sangat salut sekali ya, karena saya pun merasakan sendiri di warung itu seperti apa saat sendirian begini. Saya pun nggak punya anak kecil, tapi memang ya gitu repot ya kalau di warung itu. Semua pekerjaan banyak dan selalu ada terus pekerjaannya ya, nggak bisa santai-santai. Dan menurut saya yang mempunyai anak-anak kecil ya, yang mengurus warung sembako dengan sangat kreatif dan sangat menjaga kebersihan itu sangat luar biasa. Aduh, masya Allah, bisa ya segitunya ibu-ibu rumah tangga ya. Saya pun yang nggak punya anak kecil gitu ya, merasa kerepotan ya di warung sembako sendirian. Ayo mari merapat emak-emak pemilik warung sembako ya. Kita curhat bareng. Sama ya teman-teman ya, namanya perempuan mah terbatas ya, tenaganya, kekuatannya terbatas ya. Tapi kita namanya perempuan harus bisa ya teman-teman, tidak boleh loyo gitu, harus punya semangat yang tinggi ya teman-teman. Berapapun hasil kita di warung, kita harus bisa mengatur keuangan warung ya teman-teman. Misalnya larisnya 500.000, belanja 450.000, nah seperti itu. Bisa pun laris 1 juta, kita belanjakan 900.500 gimana ngitunya ya, 900.900 gitu ya teman-teman. Jadi harus pandai ya menyiasati keuangan warung ya. Jangan sampai kita keteteran untuk barang-barang yang kita butuhkan di warung, dan jangan juga sampai kita keteteran dalam uang kembaliannya. Kita harus mengatur semua yang memanage semuanya, keuangan ataupun keluar masuknya barang ya teman-teman, agar warung kita itu tetap rapi, tetap banyak pengunjungnya, tetap komplit barang-barangnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ya perempuan dan laki-laki itu hampir sama sih pekerjaannya, begitu-begitu ya. Tapi perempuan tuh lebih instingnya lebih kuat ya, lebih bisa memanage semua keuangan ataupun barang-barangnya ya. Laki-laki pun apalagi lebih dari itu ya. Tapi kita sesama perempuan harus beda lah cara kerjanya, lebih kreatif gitu ya menurut saya. Bapak-bapak laki-laki jangan marah dulu ya, ini ibu-ibu yang merasakan hal ini. Tapi tidak semuanya seperti itu ya perempuan, ada juga yang ketergantungan sama suaminya mungkin ya, ataupun ada juga yang ketergantungan sama anak buahnya ya, seperti itu mungkin teman-teman ya. Tapi kita sebagai pemilik warung ini memang harus dituntut untuk kreatif ya, untuk selalu semangat, untuk selalu bergairah gitu untuk menjalani usaha kita ini teman-teman. Bagaimana kita mau usaha maju kalau kita masih malas ataupun masih loyo-loyo gitu ya teman-teman. Kita itu harus serba bisa ya teman-teman di warung itu. Bisa menata barang, bisa membereskan barang, apalagi yang bisa berbelanja sendiri. Menurut saya aduh strong sekali ya, masya Allah, alhamdulillah ya. Perempuan itu memang harus begitu ya, harus pandai juga membantu suami dalam mencari nafkah ini. Karena zaman sekarang kerjaan apapun ya, perempuan tuh serba bisa ya, serba mau gitu ya, tidak ada gengsi-gengsian. Bahkan saya melihat di pinggir jalan ada ibu-ibu yang memarkir kendaraan yang menggendong anak kecil. Nah ibu tersebut rela ya menggendong anak kecil sambil panas-panasan. Juga polisi ya, sangat kurang sehat menurut saya bagi anak kecil. Nah namun kita di sini di warung sembako ya hanya di dalam saja, di dalam ruangan gitu, dan tidak begitu bising, tidak terlalu begitu panas gitu ya. Kenapa kita harus malas-malas, kenapa kita harus segan gitu ya teman-teman, segan di warung misalnya seperti itu. Nah jadi itulah, kita bandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan yang lebih berat misalnya seperti itu. Jadi kita akan lebih semangat lagi ya teman-teman, insya Allah seperti itu. Jadi gimana ini ngalir ngidul ngobrolnya ya. Ini selanjutnya saya menata ini ya teman-teman, menata mie saya ini teman-teman. Saya tuh taruh di atas ini teman-teman nih, untuk stoknya ya. Nanti kalau ada yang membeli misalnya stoknya di bawah sudah habis, saya tinggal ambil di sini. Ini saya menggunakan bangku yang tinggi ya teman-teman. Jadi saya tuh jinjit dulu nih menaikkan barang-barang ini ya. Ya karena biar cepat selesai pekerjaannya ya. Jadi kita bereskan dulu deh, biarin ya. Nanti kalau suami sudah ke warung kan sudah beres, sudah selesai gitu. Nah di bawah tuh ada yang beli ya teman-teman. Saya turun dulu ke bawah melayani pembeli dulu. Nah ada ini membeli telur dan Nutrijel ya teman-teman.
Tapi saya tuh kehabisan stok yang sudah saya timbangin ya. Biasanya saya selalu sediakan yang sudah saya timbangin telurnya ya. Jadi kalau ada pembeli tuh cepat memberikan kepada pembeli ya. Tapi ini lagi habis teman-teman ya. Saya lupa nimbangin tadi tuh karena saking sibuknya sendirian ya. Dan ini cuaca pun sangat panas sekali teman-teman. Ini lumayan meleleh meleleh sekali nih hari ini ya Allah, Masya Allah ya. Aduh, ini kebetulan lagi pas banget nih baterainya habis atau gimana nih, timbangan saya error teman-teman ya. Jadi saya harus kembalikan dulu ke off baru bisa nyala lagi. Dan ini si adanya lumayan kayaknya gelisah gitu ya, nunggu kelamaan saya nimbang telur. Rasa apa Nutrigelnya? Strawberry, coklat. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya, mungkin nonton sampai di sini. Jangan bosan ya, inilah keseharian saya seperti ini teman-teman ya di warung sembako ya. Dan semoga ini teman-teman jadi hiburan saja ya video ini mengabadikan momen saya saat di warung sembako ya. Karena banyak sekali kegiatan di warung sembako itu ya sebenarnya, cuman ya saya kontennya hanya seperti ini, kadang-kadang memberikan harga-harga saja, kadang hanya membuat konten keseharian saja di warung sembako saya gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman suka ya syukur alhamdulillah, kalau tidak ya mohon jangan dibully ya, saya nggak tahan bulian. Tapi untuk masukan ataupun saran lainnya saya terima dan saya akan memperbaikinya teman-teman ya. Dan memang seperti ini ya kenyataan saya, real saya seperti ini, keseharian saya seperti ini. Jadi kontennya pun ya ala kadarnya ya, sederhana saja ya teman-teman. Tidak bisa membuat tutorial-tutorial yang bagus ataupun trik-trik yang sangat bagus sekali, tidak bisa ya. Ini hanya menurut pengalaman saya, pengalaman berdagang saya sehari-hari seperti itu ya teman-teman. Kalaupun ada tips-tips cara-cara itu memang yang saya lakukan seperti itu ya teman-teman. Cuman cara penyampaiannya mungkin kurang bagus, kurang tertata rapi bahasanya, maklum ya. Kadang saya sambil ngedit di warung sambil jaga warung sembako gitu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi buat voice gitu ada yang beli keganggu lagi ya. Kadang-kadang lagi mikir apa keganggu lagi, jadi buyar konsentrasinya ya. Jadilah begitulah ya teman-teman, kontennya ala kadarnya ya, tapi nggak apa-apa, namanya hiburan kan, nggak apa-apa ya teman-teman. Semoga menginspirasi ya teman-teman semuanya ya. Sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai usaha warung sembako, apapun kita lakukan di warung sembako ya, yang penting kita tetap semangat dan tetap laris manis jualan kita ya teman-teman. Kalau konten mah itu nomor sekian ya, yang penting mah usaha kita aja urusin ya, fokus pada usaha keseharian kita ya, pada kenyataan kita ya, itu nomor satu menurut saya. Tapi nggak munafik juga ya teman-teman, dari penghasilan kita ini, dari kreativitas kita ini, dari kerja tambahan kita ini, pengen juga punya penghasilan yang untuk kita rasakan juga ya teman-teman. Selain dari warung sembako, kita mengharapkan penghasilan dari YouTube juga teman-teman ya. Bagaimana caranya supaya mendapatkan penghasilan dari YouTube gitu, kayak orang-orang lain gitu loh. Bisa menghasilkan uang biarpun kontennya keseharian saja ya teman-teman. Saya pun mau seperti itu ya, tapi namanya rezeki ya, nggak tahu kapan dan bagaimana ya. Tapi hanya kita berusaha saja teman-teman, itu saja. Yang penting udah ada niat, ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan, kita jalani saja ya teman-teman. Nah itu dulu ya teman-teman video saya kali ini, semoga menginspirasi teman-teman semuanya dalam menjalani usaha warung sembako ataupun hanya membuat konten kesehariannya di warung sembako ya. Menurut saya ya ini teman-teman ada yang bertanya juga, silahkan buat saja konten keseharian teman-teman semuanya ya, biar teman-teman itu tambah semangat lagi dalam beraktivitasnya. Buat saja video-video yang lebih bagus, lebih keren dari video saya ya teman-teman, akan menjadi kenangan kita nanti ya saat kita sudah tua, ataupun mungkin anak cucu kita mau lihat nanti saat kita sudah masih muda itu seperti apa, mungkin seperti itu ya. Semoga menginspirasi ya teman-teman, ataupun hanya sekedar hiburan saja untuk teman-teman semuanya. Terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, komen juga subscribe-nya ya tentunya ya. Salam.